Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum ma fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ini kita baca tentang bab salat sunnah. Guna salat sunnah itu banyak gunanya. Yang pastinya jalan untuk mendekatkan diri sama Allah, supaya kita dekat sama Allah, banyak-banyak melakukan sholat sunnah. Nah, itu yang diajarin oleh Nabi Muhammad. Dan orang yang banyak sholat sunnah itu sudah barang tentu hati dia tu akan terkait. Hati dia tu terkait dengan agama. Timbul dia punya pribadi lebih baik, timbul dia punya perasaan hati lebih lembut, timbul dia punya mata gampang neteskan air mata karena penyesalan dengan dosa-dosa. Tidak, uang yang banyak salat sunnah itu. Makanya salat sunnah itu jangan kita tinggal, jangan kita anggap sepele, jangan kita anggap rendah. Bahkan mereka orang-orang soleh itu tidak nganggap salat sunnah itu seolah-olah jadi wajib bagi dia. Kalau dia tinggal si salat sunnah itu, dia seakan-akan dia itu ngerasa berdosa. Seakan-akan mereka itu ngerasa berdosa, padahal tidak apa-apa. Tapi itu saking ke mereka senangnya dengan sholat sunnah tadi, saking senangnya, ya, saking ke mereka itu senang jalankan sholat sunnah, sehingga mereka ngerasa bahwasanya kalau meninggalkan sholat sunnah itu seolah-olah ada yang kurang dalam hidupnya, seolah-olah dia punya dosa. Ngapa? Karena dia ngerasa diri dia itu punya kesempatan dalam hidup di pucuk dunia ini, tidak kesempatan umur, kesempatan sehat, tapi dia tidak sanggup sanggup melakukan sholat sunnah, sehingga mereka ngerasa seolah-olah bersalah dengan kehidupan mereka kalau sampai mereka ninggalin sholat sunnah. Tidak. Dari fajar ada namanya sholat fajar, atau juga yang mengatakan sholat sunnah qobliyah subuh itu sholat sunnah fajar. Sudah itu masuk pagi, tidak, sholat syuruk, waktu masuk antara matahari malam subuh nak masuk ke itu namanya ada salat sunnah syuruk. Ada. Mulai matahari melek, di situ ada yang namanya salat duha. Salat sunnah duha. Nah, kemudian di setiap salat wajib itu ada yang namanya salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib qobliyah, ba'diyah, ya, qobliyah dan ba'diyah. Kemudian setelah ya pokok qobliyah ba'diyah, terus banyak lagi salat sunnah hajat, salat sunnah taubat, salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu itu salat sunnah setelah selesai salat wudu. Setelah selesai kita ngambil air wudu, kita melakukan salat sunnah wudu yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah, ya. Sampai sandalnya terdengar. Rupanya amalan yang sering sandalnya terdengar di pintu surga. Oleh kata Rasulullah ngomong dengan Bilal bin Rabah, makanya kata Bilal, ada Rasulullah nanya sama Bilal, amalan apa yang kau buat? Ternyata Bilal bin Rabah melakukan sholat sunnah setiap kali beliau selesai melakukan selesai ngambil air wudu. Setelah beliau berwudu, beliau pasti sholat sunnah. Itu Bilal bin Rabah, ya. Jadi banyak lagi. Kemudian ada sholat sunnah sholat sunnah witir, ya. Sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir bisa dilakukan sebelum tidur atau sesudah kita selesai sholat tahajud. Bangun sholat tahajud, kemudian kita sambung dengan sholat sunnah witir. Atau kita lakukan setelah sholat isya, ya. Setelah sholat isya kita sambung lagi, ada sholat sunnah ba'diyah isya, kemudian kita tutup dengan sholat sunnah witir, ya, 3 rakaat. Paling dikit lah 3 rakaat, jangan ambil 1 rakaat, ya. Jadi di sini apa gunanya sholat sunnah? Nah, ini ada hadis yang mengatakan, An Rabi'ah bin Ka'bil Aslami radhiyallahu an qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam sal fakultu as'aluka marafaqataka fil jannah faqal
awa ghaira dzalik qultu huwa dzak qal fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim, ya, dari Rabi'ah bin Malik al-Aslami, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho atasnya. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah. Jadi Rasul ngomong, ya, sama siapa? Sama Rabi'ah bin Malik al-Aslami, ya. Rasul ini ngomong, mintalah. Ya, minta apa yang nak dipinta. Kemudian beliau Rabi'ah tadi ngomong, aku minta ya Rasulullah agar aku bisa menemani dirimu di surga. Ya, jadi Rabi'ah ini, ya, ini khadimnya Rasulullah, ya, bagian dari manusia, hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang berkhidmat sama Rasulullah, yang bantu Rasulullah, ya. Nah, ini beliau ngomong, jadi Rasul ngomong, mintalah sama aku apa yang nak dipinta. Nah, jadi beliau ngomong Rabi'ah, ya Rasulullah, aku cuma minta agar aku ini bisa menemanimu, ya, menemanimu di surga. As'aluka ya Rasulullah, as'aluk murafaqataka fil jannah. Ya, aku minta supaya kage aku ini sama-sama dengan engkau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama-sama dengan Rasulullah di surga. Ya, ini permintaan beliau. Kemudian Rasul nanya lagi, apakah ada permintaan yang lain? Masih ada tak nak minta yang lain? Kata Rasul ngomong sama Rabi'ah, ada tak nak minta lagi? Mintalah, kata Rasul. Apa yang nak diminta lagi? Kemudian beliau berkata, Rabi'ah, cukup itu ya Rasulullah, cukup itu saja, kata. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, bantulah aku atas dirimu dengan banyak bersujud. Ya. Jadi di sini menceritakan di sini bahwasanya, ya, ada Rabi'ah, ya, ini khadimnya Rasulullah, ya, ini khidmat, ya, ahlul khidmat Rasulullah, ya, dia itu ditawar oleh Rasulullah untuk minta apa dengan Rasulullah, ya, jadi beliau tidak minta apa-apa, dia cuma minta, ya, supaya kage sama-sama dengan Rasulullah di surga, ya. As'aluka murafataka fil jannah. Ya, murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku cuma minta aku kage kepengen sama-sama di surga sama engkau. Bahkan dikatakan surga itu, ya, para sahabat itu, surga itu tidaklah diciptakan kalau bukan karena adanya Nabi Muhammad, ya. Dan para sahabat Nabi itu, kawan-kawan Nabi itu, ya, tidaklah mereka tuh nak masuk surga karena kenikmatan apa yang ada dalam surga, karena lemaknya dalam surga, bukan. Tapi mereka kepengen berada dalam surga, rata-rata para sahabat Rasulullah, karena mereka rindu kepengen sama Rasul terus lama-lamanya sampai di dalam surga. Jadi bukan karena kenikmatan para sahabat, tapi para sahabat ngarap di surga tuh sama-sama dengan Rasulullah, ya. Yang sudah barang tentu kalau kita dalam surga pasti kita nikmat, pasti lemah. Apa kata Rasul dengan sahabatnya, dengan khatimnya Rabi'ah tadi? Rasul ngomong, kalau itu bantulah aku atas dirimu dengan banyak bersujud. Jadi tanya lagi oleh Rasul tadi, kan, setelah minta surga, Rasul nanya lagi, kira-kira nak minta apa lagi? Mintalah. Maaf ngomong tuh, kalau nak minta harta dinjo dikabul, Rasul tinggal berdoa, ya kan? Seandainya Rabi'ah itu minta, ya Rasulullah, aku nak minta gunung ini, ya, gunung Uhud ini jadi emas punya aku. Rasul angkat tangan langsung dikabul itu. Karena Rasul nawarkan, ya, karena Rasulullah nawarkan. Tapi tidak, Rabi'ah tidak minta apa-apa, ditawarkan oleh Rasul, ya, dia cuma minta supaya kaget di surga sama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ditawar lagi, dia tidak minta apa-apa lagi, cukup Rasulullah itu beh. Ibaratnya deh, ya Rasulullah, aku tidak minta apa-apa, aku cuma minta itu beh. Aku kepengen sama-sama engkau ya Rasulullah kaget di surga. Tak lebih. Dia tidak minta harta, dia tidak minta tahta, dia tidak minta jabatan, karena dia paham bahwasanya segala itu adalah sesuatu yang pasti hilang, pasti panah, pasti lebur yang ada di dunia. Tapi kebersamaan mereka para sahabat Rasulullah dengan Rasulullah itu tidak mereka dapat dengan gampang. Nah, ini jadi, dengan apa kata Rasulullah? Bantulah aku atas dirimu itu dengan cara banyak-banyak
Sujud. Ya, banyak sujud. Maksudnya itu banyak-banyak melakukan sholat. Itu maksudnya ya. Artinya itu banyak-banyak untuk melakukan sholat ya. Itu yang dimaksud. 6 ya. Adzan. Istami' awalan. Jadi itu ya. Syahadu an la ilaha illallah. Coba dikat dulu agak disambung lagi. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah ya. Kita sambung lagi ya. Sambung lagi. Nah. Jadi Rasulullah nyuruh Rabi'ah tadi untuk memperbanyak bersujud. Maksud memperbanyak bersujud itu artinya memperbanyak sholat ya. Kalau kita ngandal sholat 5 waktu itu dikit sujudnya. Ya tak? Makanya para ulama tu banyak gawe dia tu rifki, tak berhenti dia tu selalu banyak-banyak sholat sunnah. Dia tak pernah tinggal sholat sunnah, malah diperbanyak. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai 1000 rakaat tahajud. Sholat tahajudnya sebanyak 1000 rakaat. 1000 rakaat. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Nafis sholat tahajudnya itu sambil baca Al-Quran setiap malam itu 5 juz Al-Quran ya. Nah, sekarang kita bahas tentang artinya memperbanyak sujud, artinya banyak sholat sunnah maksudnya ya. Kita memperbanyak sholat sunnah. Semakin kita banyak sholat sunnah, semakin kita dekat sama Allah. Semakin rasa rindu kita sama Allah semakin kuat ya. Semakin rasa cinta kita dengan Nabi Muhammad semakin dalam, dan semakin melembutkan hati kita, semakin memperbaiki daripada akhlak kita ya. Itu jalan untuk dekat sama Allah. Jadi kalau kita nak dekat sama Allah, banyak-banyak sholat sunnah ya, terutama sholat sunat tahajud ya. Kenapa? Karena di dalam sholat lah kita bisa berbincang ya, berbicara dengan Allah. Maka dalam sholat kita tidak boleh sambil bermain. Itu maknanya ya. Ya, sholat itu tiang agama ya, paham tu? Nah, keutamaan sholat tahajud dan sholat malam. Wa qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala ngomong dalam Al-Qur'anul Karim, dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan dirimu ya, sebagai suatu ibadah tambahan untuk dirimu, untuk diri kita ya. Mudah-mudahan Tuhan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Artinya ya, kalau kamu atau kita kepengen derajat kita ini naik, kepengen derajat kita ini tinggi ya, kepengen terutama derajat kita tinggi itu bukan di mata manusia tapi di mata Allah ya. Banyak-banyak sholat tahajud. Jangan tinggal sholat tahajud setiap malam. Kalau ada yang ngomong sholat tahajud itu kalau kita nak mohon banyak-banyak sholat tahajud, iya benar. Tapi jangan kita minta sama Allah, jangan hanya permintaan kita itu permintaan dunia. Kita nak tes apa misalnya, nak tes apa supaya jadi apa, bukan sekedar itu sholat tahajud ya. Tapi sholat tahajud itu pada hakikatnya apa? Ini kan sebagai ibadah tambahan untuk kita. Ngapa? Karena mereka para ulama itu tak puas kalau sekedar dia mengandalkan sholat 5 waktu ya. Kalau dia sekedar mengandalkan sholat, kecuali dia ditambah dengan sholat sunnah tahajud. Jadi dijago sholat sunnah tahajud. Paling dekat manusia itu pada saat dia sholat sunnah tahajud dengan Allah Subhanahu wa taala. Paling dekat. Makanya kalau ada yang ngomong ya, ada yang ngomong untuk galak ngomong kan, kalau nak sukses, kalau nak berhasil, kalau nak tes banyak-banyak sholat tahajud. Giliran dem tes tak lagi sholat tahajud. Kapan lulus tak lagi sholat tahajud. Tapi sebelum lulus sholat tahajud. Sebelum hajatnya dikabul dia sholat tahajud. Setelah hajatnya dikabul tak lagi sholat tahajud. Keliru. Sholat tahajud itu ngapo? Doanya dikabulkan. Karena saat sholat tahajud itulah hamba Allah dengan Allah itu langsung berhubungan. Ya, langsung. Akhirnya doanya kabul. Tapi hakikat kita sholat sunat tahajud jangan berniat untuk minta dikabulkan perkara dunia baik,
Tapi mintalah dengan sholat tahajud itu supaya dosa-dosa kita diampuni. Mereka para ulama, para alim itu tidak pernah ninggalin sholat tahajud. Setelah mereka sholat tahajud itu mereka itu beristighfar. Mereka itu mohon ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka ngerasa banyak dosa. Ya, paham tuh? Nah, jadi sebagai ibadah tambahan. Supaya ngapo? Ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Sehingga kaki Allah dikatakan dalam ayat ini, kalau kita gemar sholat tahajud, wong itu pasti diangkat oleh Allah derajatnya tinggi. Sehingga manusia-manusia kita perhati ulama-ulama. Kita perhatilah mereka para alim, para ulama, para soleh Mereka itu kan tiap malam sholat tahajud. Tak tinggal malam, saking keseneng. Jadi saking keseneng dia dengan sholat tahajud. Dia tidak tinggal dengan sholat tahajud. Dia tidak pernah tinggal dengan sholat tahajud. Tidak pernah tinggal Dia sudah pernah tinggal sholat tahajud. Nah, kita tengok mereka-mereka yang gemar sholat tahajud, ulama-ulama, ulamilin, ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya itu mereka sholat tahajud. Tahajud ada yang nengok. Hati yang nengok kita sama Allah. Kalau kita punya bini, yang paling yang nengok kita bini kita. Kalau kita punya anak, paling yang nengok anak kita. Kalau mereka nengok, kalau mereka tidak nengok, mau luar nengok ada kita sholat tahajud. Tidak, itu dewek yang tahu. Nah, makanya sholat tahajud itu sholat yang paling berat, sholat sunnahnya. Sholat sunnah paling berat, sholat sunnah yang dilakukan oleh Nabi Allah Daud. Tapi, sholat sunnah yang paling tinggi derajat. Makanya sholat sunnah tahajud itu, sholat sunnah yang sampai dikatakan ayat tadi ngangkat derajat kita. Jadi dah aneh kita nengok wong alim, wong soleh, kita nengok wong alim, wong soleh itu kita segan, kita hormat, kita senang, kita cinta. Rasanya cak mano lah nengok wajah wong alim, ya kan? Rasanya lemak, sejuk, segan, hormat kita dengan dia. Ngapo? Karena ayat ini sudah ngomong kan, asa, nafi talak sebagai asa, sebagai ibadah taman bagi engkau, ayyab'atsaka, Allah akan angkat, ayyab'atsaka rabbuk, maka Allah akan angkat maqaman mahmuda, dalam kedudukan yang tertinggi di sisi Allah. Maksud ayat ini manusia yang di sisi Allah sudah tinggi derajatnya di sisi Allah, dan Allah angkat derajatnya, sudah barang tentu di mata manusia dia akan jadi orang mulia dan terhormat dan dihargai. Jadi pantas dah ulama-ulama itu jadi wali Allah, ya kan? Jadi wali Allah. Karena ngapa? Allah sudah angkat derajat dia. Allah sudah angkat. Gara-gara apa? Gara-gara sholat tahajud. Ya. Jadi dawamkan sholat tahajud. Kerjakan terus, jangan tinggal. Sholat tahajud itu bukan pas kita adu kendak. Pas adu kendak, kita sholat tahajud tiap malam. Tiap malam. Aku nak tes ini sholat tahajud. Aku nak usaha ini sholat tahajud. Aku nak buka ini sholat tahajud. Kapanlah maju usahanya dia ingat sholat tahajud. Kapanlah jadi dia cita-cita dia tadi, dah lagi dia sholat tahajud. Harus kita jaga dari sejak dini terus sampai kita mati. Karena insyaallah dengan memperbanyak kita sholat tahajud, kita kaget dekat dengan Nabi Muhammad. Itu. Kata Abi Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, kalau engkau ingin dekat dengan Nabi Muhammad, kalau engkau ingin duduk bersama dengan Nabi Muhammad, perbanyaklah sholat tahajud. Jadi kalau nak dekat dengan Nabi Muhammad, kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, banyak-banyak sholat tahajud. Makanya orang yang banyak juga sholat tahajud itu timbul rasa cinta dia dengan Nabi Muhammad semakin tinggi. Semakin tinggi rasa cinta dia dengan Nabi Muhammad, sehingga semakin banyak dia penasaran dengan apa yang digawekan Nabi Muhammad, penasaran dengan hal Nabi Muhammad, penasaran dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Karena wong itu gemar dengan sholat tahajud. Paham tuh? Jadi sholat tahajud itu sholat yang sangat luar biasa. Kemudian penyebab keamanan satu daerah, satu kampung, satu wilayah, satu rumah tangga pun sekalipun, yang menyebabkan rumah tangga itu aman, makmur, sejahtera, jauh dari bala, jauh dari musibah, negara, negeri, kampung, RT, negara, negeri, kampung, RT, penyebab, salah satu penyebab negara, negeri, kampung, RT itu, sering banyaknya bencana musibah karena banyaknya manusia itu ninggalin sholat tahajud. Karena dikitnya manusia yang nangis pada saat malam hari. Ngapa? Nangis saat sholat tahajud. Jadi kalau nak ngindarin bala, bencana, musibah, terususnya dalam rumah tangga kita, dalam rumah kita, dalam rumah kita, apalagi itu kampung, negeri, RT, kelurahan,
negara, negeri. Kalau nak ngilangi bala musibah bencana, banyak-banyaklah sholat tahajud. Dan nangis pada saat kita sholat tahajud. Ngapa nangis? Karena takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan karena nyadar diri kita banyak dosa. Itu sholat tahajud, ya. 6. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Mereka tidak tidur di waktu biasanya orang tidur untuk mengerjakan sholat malam. Nah ini orang-orang biasa sholat malam tuh lambung mereka tuh jauh dari tidur. Maksudnya tuh mereka tuh tidak tidur. Tidurnya cuma sebentar, ya. Habib Umar cuma 2 jam. Dia tidur cuma 2 jam. Ya, wong yang banyak tidur itu berarti dia banyak ngilangin waktu hidup dia. Sebenarnya tidur 8 jam tuh ya, 8 jam. Ini ngilangi waktu tidur. Jatuhnya sekian, kalau kita hidup sekian tahun, lupa ya, hitung, coba hitung. Sehari 8 jam. Umur kita misal berapa puluh tahun, ya. 8 jam ini berarti kita itu tidur ini 8 jam. Tidak ngapa-ngapain, tidur baik. Ini standar orang tidur 8 jam nih. Tapi orang tidur 8 jam tuh ngilangkan waktu dia, ngilangkan kesempatan hidup dia tuh sekian puluh tahun. Makanya ulama-ulama adalah tidur. Paling tidurnya 2 jam. Paling dalam 4 jam. Paling lama 6 jam. Tidur 8 jam, 12 jam, 24 jam. Dari pagi ngikut ke sore tidur. Atau dari malam sampai ke pagi jam 12 baru bangun. Nah, itu artinya kita buang waktu kita sekian puluh tahun kita hidup, sekian puluh tahun juga waktu kita terbuang untuk tidur. Makanya dikatakan ayat ini orang-orang yang sering sholat tahajud itu mereka itu jauh lambungnya dari tempat tidur. Maksudnya mereka itu jarang tidur. Bukan tidur itu kan nempet nih kan. Nah itu maknanya. Paham dong? Nah, ya, jadi jauhkan lambung kita dari tempat tidur. Maknanya maksudnya jangan banyak tidur, tapi banyak-banyak begadang. Untuk apa? Sholat tahajud. Ya, begadang untuk sholat tahajud, untuk zikir, untuk baca Quran. Ya. Kemudian kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit sekali tidur di waktu malam. Nah, wong soleh, wong alim sedikit tidurnya. Tak banyak. Orang-orang soleh itu tidurnya dikit, tak banyak. Ya, tak banyak. Kalau kita tengok orang banyak tidur, ngomong, ya. Terus kita jangan aneh pula kalau kita tengok orang soleh. Kok dia pagi-pagi, kadang jam 8, jam 9 tidur, misalnya jam 9 tidur dia, sampai jam 10. Kita datang ke rumah orang soleh itu pas dia sedang tidur. Kita datang ke tempat orang alim, jam 9. Jam 9, jam 10 dia masih tidur. Pas kita datang dia sedang tidur. Kita yang tidak biasa begadang tahajud tadi ngerasa masa pagi-pagi masih tidur. Bukan, wong soleh itu pagi dia tidur. Jam 9, jam 10 tidur dia. Atau siang, jam 1, jam 2, jam 2, jam 3 tidur dia. Dia istirahat. Ngapa? Karena di malam hari mereka itu bangun untuk ibadah. Terutama untuk sholat tahajud. Jadi jangan kita ngira kapan ke rumah wong soleh jam 9, jam 10 tidur. Jangan suuzon. Jangan suuzon. Mereka tuh malam hari begadang. Begadang main remi, bukan. Begadang minum, dak. Begadang apa dia? Begadang judi, dak. Begadang apa mereka? Begadang baca Quran, begadang wirid, begadang sholat tahajud, begadang zikir, begadang sholat tahajud. Itu mereka. Karena mereka tidak mau menyanyiakan waktu malam itu, terutama sholat tahajud. Karena mereka tahu di saat malam itulah Allah Subhanahu Wa Taala sedang dekat sama hambanya. Allah sedang dekatnya sama hambanya. Makanya siapa yang nak berdoa pada saat malam disilakan. Ya. Kemudian, ya, ini agak panjang ini. Nah, kayak masalah hadis kita lanjutkan di bab selanjutnya, ya, di sambungan selanjutnya. Tapi kita tetap masih masuk tentang sholat tahajud, ya. Itu awalan, permulaan daripada inti, daripada ngapo kita perlunya sholat tahajud. Ya, mulai sekarang jangan lagi meremehkan sholat tahajud. Seminim-minimnya 2 rakaat. Seminim-minimnya 2 rakaat. Ya. Kalau baca, bukan kalau baca sampai 8 rakaat. 8 rakaat. 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam sampai 8 rakaat. Ditutup dengan sholat witir. Tapi kalau la witir pada isya tidak apa-apa.
Setelah Isya kita usah witir ya. Tahajud tidak usah lagi witir, tidak apa ya. Nah, bagus-bagusnya memangnya berapa banyak kita perlu sholat tahajud? Sholat tahajud terserah berapa rakaat. Terserah 100 rakaat jadi 50 rakaat, 200 rakaat oke, 500 rakaat oke, 1000 rakaat tafadhol. Bagus, tidak mungkin. Cak-cak kita ni nak ngawikan tahajud sebanyak itu rasanya sangat berat. Nah, jadi ini ya apa? Tak apa-apa. Silakan. 8 rakaat, 10 rakaat, ya. 20 rakaat, tak apa-apa. Semakin banyak sholat tahajudnya, semakin banyak rakaat, insyaallah semakin dekat kita sama Allah. Apalagi sholat tahajud itu khusyuk. Khusyuk pada saat kita sholat itu kita takut dengan Allah, takut. Ya takut. Ngapa saat itu kita sedang berhubungan langsung dengan Allah. Saat malam itu, saat tahajud itu kita selangsung berhubungan dengan Allah. Ya tak? Tahajud itu siapa? Nengok hati. Hati kita dengan Allah. Kita dengan Allah. Mangkonya, ya tak? Tak mudah sholat tahajud. Apalagi orang nifak. Orang-orang nifak. Tahu nifak? Orang munafik. Berat tahajud. Ngapa? Hati nengok. Sholat tahajud tu berat. Ngapa? Katik yang nengok. Jadi kalau kamu, makanya ada kata ulama-ulama, kalau kamu nak nengok kesalahan seseorang, tengok dia di malam hari. Gawi dia malam hari itu apa? Apa mainnya? Tengok dulu, ya. Apa dia begadang tu ngapo? Apa dia tidur? Makanya tidak bisa kita mengatakan orang-orang itu langsung mengatakan mereka itu soleh sebelum kita nengok kepribadian dia di dalam rumah. Apa gawinya di malam hari? Tidukkah? Tahajudkah? Atau apakah? Paham tu? Itu kata para ulama kalau nak nengok orang soleh, ya. Karena orang soleh itu tidak mungkin ninggalin solat tahajud. Tanda-tanda kesolehan seseorang itu ada di dalam solat tahajudnya. Ngapa? Saat solat tahajud tidak katik yang nengok, ya. Paham tu? Paham tu? Jadi perbanyak solat tahajud. Kita cukupkan sini dulu. Kayak itu sambung lagi lah. Tapi lanjut ya. Lanjut tetap dalam bahas tentang solat tahajud. Kayak kita baca hadis-hadisnya. Paham tu? Nah, ini baik kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarabna bi annana qatarabna wa annana asrabna la la ashrabna fatub alaina tauba taksil li kulli hauba wastur lana laurati wa amini raati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au soba wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulin adha bi kulli soli salla wa sallim rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi adada tashisobi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi hamdan katsiran daim mahabbatin nasaim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin.